Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil PPT dan makalah yang berjudul Konsep dan Aplikasi Fungsi Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah yang beranggotakan Yogi Agung Sulimar, Mutiara Ramadhani, Isika Manurung, dan Olivia Dwi Ruselda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yogi. Baiklah, saya akan membacakan yang pertama, yaitu kedudukan hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum sesuai yang diamanatkan pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, kehidupan berbangsa dan bernegara berpatok pada hukum. Dan hukum menjadi panglima dan pedoman kehidupan bernegara. Lalu dalam konteks keilmuan, hukum memiliki ciri khas yang tidak bisa disamakan dengan keilmuan lain. Pada dasarnya, pemerintah melaksanakan kegiatan dalam hukum publik dengan dua kepala, yakni wakil jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Untuk mengetahui kapan administrasi negara terlibat dengan pergaulan hukum publik atau dengan hukum keperdataan, pertama-tama dengan melihat lembaga kedudukan hukum negara ini. Mau tidak mau harus melibatkan kedua jenis hukum ini. Kedudukan dalam pemerintahan ini terbagi atas kedudukan sebagai wakil jabatan dan kedudukan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangannya pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Hal ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan serta memberi jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintahan. Lalu kedudukan pemerintah dalam hukum privat badan hukum adalah kumpulan semua orang dalam masyarakat dengan beberapa pengecualian sesuai ketentuan Perpu, seperti orang-orang dalam badan hukum, PT, dan sebagainya. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Olivia Ruselda. Berikut adalah unsur-unsur badan hukum. Yang pertama, perkumpulan orang atau organisasi. Yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya harta kekayaan terpisah. Yang keempat, mempunyai kepentingan sendiri. Selanjutnya, mempunyai pengurus. Yang ketujuh, mempunyai tujuan tertentu. Yang kedelapan, mempunyai hak dan kewajiban. Yang kesembilan, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten, organisasi dari kumpulan organ-organ pemerintahan dan kenegaraan, sedangkan berdasarkan hukum perdata adalah kumpulan badan hukum yang tindakannya hukum dijalankan pemerintahan. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan, namun tunduk pada hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil badan hukum, bukan wakil jabatan. Oleh karena itu, pemerintah tidak memiliki posisi spesial dalam hukum privat dan menjadi pihak sengketa dengan kedudukan yang sama dengan seseorang. Keberadaan pemerintah secara teoritis ada dua fungsi, yaitu sebagai wakil jabatan dan wakil badan hukum, yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan privat. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Isika Manurung. B. Kewenangan pemerintah. Pertama, asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, terutama negara sistem kontinental. Asas ini terpakai dalam hukum administrasi negara yang bermakna pemerintah tunduk pada undang-undang, namun dalam praktik, penerapan dalam tiap negara berbeda, serta berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan hukum masing-masing negara. Lanjutan, gagasan demokrasi menuntut agar tiap UUD, UU, dan keputusan mendapat persetujuan wakil rakyat dan memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan hukum menuntut agar segala tindakan pemerintah didasari undang-undang dan menjamin hak rakyat. Wewenang pemerintahan. Telah disebutkan bahwa asas legalitas menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah
dan negara walaupun memiliki kelemahan serta penyelenggaraan pemerintah harus memiliki kewenangan atau legitimasi yang diberi oleh undang-undang. Yang terakhir, tindakan pemerintahan. Tiap tindakan alat perlengkapan atau lembaga dalam menjalankan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintah. Tindakan ini terbagi dua, yakni ada yang berdasarkan hukum dan ada yang berdasarkan kenyataan atau bukan hukum. Lalu juga ada dua jenis tindakan pemerintahan, yaitu tindakan hukum publik, di mana tindakan hukum publik penjabat untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat hukum publik yang lahir dari kewenangan bersifat hukum publik. Yang kedua, tindakan hukum privat, yaitu tindakan berdasarkan hukum perdata. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah, weh.